Paris, kota impian yang sering digambarkan sebagai pusat seni, mode, dan romansa. Namun, tahukah Anda bahwa bagi sebagian orang, kunjungan ke kota ini justru bisa berubah menjadi pengalaman yang menakutkan? Fenomena ini dikenal dengan nama Sindrom Paris, sebuah kondisi psikologis yang menarik untuk kita bahas. Sindrom Paris adalah kondisi unik yang dialami oleh beberapa wisatawan, terutama yang berasal dari Jepang, saat mengunjungi ibu kota Prancis tersebut. Bayangkan saja, Anda telah lama memimpikan untuk mengunjungi Menara Eiffel, berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine, atau menikmati kruzan di kafe-kafe bergaya Prancis. Namun, begitu tiba di sana, Anda justru merasa overwhelmed dan mengalami gejala-gejala psikologis yang tidak menyenangkan. Gejala yang dialami oleh penderita sindrom Paris cukup beragam dan bisa sangat mengganggu. Mulai dari disorientasi, di mana mereka merasa kebingungan dan kehilangan arah di kota yang asing. Beberapa bahkan mengalami halusinasi, seolah-olah melihat atau mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kecemasan yang intens juga sering muncul, membuat mereka merasa tidak aman dan gelisah sepanjang waktu. Tidak hanya itu, penderita sindrom Paris juga bisa mengalami depersonalisasi, yaitu perasaan terasing dari diri sendiri atau lingkungan sekitar. Depresi mendalam juga bisa muncul, membuat mereka kehilangan minat dan kegembiraan selama liburan yang seharusnya menyenangkan. Yang lebih ekstrem lagi, beberapa wisatawan bahkan merasa menjadi korban penganiayaan, meskipun sebenarnya tidak ada ancaman nyata terhadap keselamatan mereka. Lantas, apa yang menyebabkan sindrom ini muncul? Jawabannya terletak pada kesenjangan yang mencolok antara ekspektasi dan realita. Selama bertahun-tahun, media telah membangun citra Paris yang sangat idealis. Film-film romantis, novel-novel klasik, dan iklan-iklan pariwisata seringkali menggambarkan Paris sebagai kota yang sempurna, penuh dengan keindahan dan keajaiban. Namun kenyataannya, Paris, seperti kota besar lainnya, memiliki sisi yang tidak selalu indah. Kehidupan kota yang serba cepat, keramaian yang kadang mencekam, dan sikap penduduk lokal yang terkadang kurang ramah terhadap turis bisa menjadi kejutan yang tidak menyenangkan bagi wisatawan yang datang dengan ekspektasi tinggi. Faktor lain yang turut berperan adalah perbedaan budaya dan bahasa. Bagi wisatawan Jepang khususnya, yang terbiasa dengan budaya yang sangat berbeda, adaptasi dengan norma sosial Prancis bisa menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa juga sering menimbulkan frustrasi dan rasa terisolasi. Meskipun terdengar seperti kondisi yang dibuat-buat, sindrom Paris sebenarnya sudah diakui keberadaannya oleh pihak berwenang. Bahkan, Kedutaan Besar Jepang di Paris telah mengambil langkah serius untuk menangani masalah ini. Mereka menyediakan hotline 24 jam yang bisa dihubungi oleh warga negara Jepang yang mengalami gejala-gejala sindrom ini selama berada di Paris. Tidak hanya itu, dukungan medis juga disediakan bagi mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa sindrom Paris bukanlah sekadar mitos urban, melainkan kondisi nyata yang bisa berdampak serius pada kesehatan mental seseorang. Kasus sindrom Paris ini menjadi bukti nyata betapa kuatnya pengaruh ekspektasi dan realitas terhadap kesehatan mental seseorang, terutama ketika berada di lingkungan yang asing. Ketika seseorang membangun harapan yang terlalu tinggi tentang suatu tempat atau pengalaman, benturan dengan kenyataan bisa menimbulkan syok yang tidak kecil. Menariknya, meskipun sindrom ini bisa dialami oleh wisatawan dari berbagai negara, kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pada turis Jepang. Hal ini tidak lepas dari adanya idealisasi budaya yang kuat terhadap Paris dan Prancis di Jepang. Dalam budaya pop Jepang, Paris sering digambarkan sebagai surga dunia, tempat di mana seni, mode, dan romansa berpadu sempurna. Banyak orang Jepang tumbuh dengan membaca manga atau menonton anime yang berlatar belakang Paris yang glamor. Belum lagi pengaruh dari brand-brand mewah Prancis yang sangat populer di Jepang. Semua ini membentuk citra Paris yang sangat tinggi dalam benak mereka. Sehingga, ketika realitasnya tidak sesuai harapan, dampak psikologisnya bisa sangat besar. Namun, penting untuk diingat bahwa sindrom Paris
bukanlah kondisi yang hanya dialami oleh wisatawan Jepang. Wisatawan dari negara lain juga bisa mengalaminya. Meskipun mungkin dengan intensitas yang berbeda, nama sindrom Paris melekat karena kasus yang paling banyak dilaporkan dan diteliti adalah pada turis Jepang. Lantas, bagaimana cara menghindari atau mengatasi sindrom Paris ini? Pertama-tama, penting bagi calon wisatawan untuk membangun ekspektasi yang realistis. Meskipun Paris memang indah, tetapi tetap saja, itu adalah kota besar dengan segala dinamika dan masalahnya. Mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kemungkinan adanya hal-hal yang tidak sesuai harapan bisa sangat membantu. Kedua, belajar sedikit tentang budaya dan bahasa Prancis sebelum berkunjung juga bisa mengurangi risiko culture shock. Memahami beberapa frasa dasar dalam bahasa Prancis dan norma-norma sosial setempat bisa membuat interaksi dengan penduduk lokal menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Ketiga, jika memang mengalami gejala-gejala sindrom Paris, jangan ragu untuk mencari bantuan, baik itu menghubungi hotline yang disediakan kedutaan atau berbicara dengan teman seperjalanan. Terkadang, hanya dengan berbagi perasaan dan mendapat dukungan, gejala-gejala tersebut bisa berkurang. Terakhir, cobalah untuk menikmati Paris apa adanya, bukan seperti yang dibayangkan. Alih-alih terpaku pada citra ideal yang mungkin tidak realistis. Nikmati pengalaman autentik yang ditawarkan kota ini. Mungkin justru dengan cara ini, Anda akan menemukan pesona Paris yang sesungguhnya, yang tidak kalah menarik dari apa yang selama ini Anda bayangkan. Sindrom Paris menjadi pengingat menarik bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas. Dalam era di mana media sosial dan iklan seringkali menampilkan sisi terbaik dari suatu tempat atau pengalaman, kita perlu lebih bijak dalam membangun ekspektasi pada akhirnya. Perjalanan ke Paris atau kemanapun seharusnya menjadi pengalaman yang memperkaya hidup kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sindrom Paris, diharapkan para wisatawan bisa lebih siap menghadapi realitas perjalanan mereka, sehingga bisa benar-benar menikmati keindahan dan keunikan setiap destinasi yang mereka kunjungi. Jadi, jika Anda berencana untuk mengunjungi kota cahaya ini, ingatlah untuk membawa ekspektasi yang realistis bersama koper Anda. Dengan begitu, Paris bisa tetap menjadi kota impian, bukan berubah menjadi mimpi buruk. Selamat menikmati perjalanan Anda, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dimanapun Anda berada.